Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan sekeluarga, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dunia ini ada beberapa orang terpilih yang beruntung dengan harta, dengan kekuasaan, dengan wajah yang cantik atau tampan. Namun ada pula yang beruntung karena ia senantiasa, yakni setiap hari didoakan malaikat. Mengapa dikatakan beruntung? Karena seperti yang kita tahu bahwa malaikat makhluk ciptaan Allah yang paling suci. Doa para malaikat selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu doa malaikat yang tertuang dalam Al-Quran adalah mereka berdoa untuk pengampunan dan rahmat kepada orang yang mereka doakan. 15 tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang senantiasa atau setiap hari didoakan malaikat dalam bentuk kebaikan. Dan rupanya orang ini didoakan malaikat karena sikap atau kebiasaan mereka. Yang pertama, orang yang tidur dalam keadaan suci. Seperti yang sudah dijelaskan dalam hadis bahwa orang yang tidur dalam keadaan suci artinya mereka bersama malaikat di dalam pakaiannya, dan ia tak akan bangun sebelum malaikat berdoa untuk mengampuni orang yang tidur dalam keadaan suci tersebut. Yang kedua, orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Orang yang menunggu waktu sholat dalam keadaan suci mendapatkan doa dari para malaikat untuk Allah mengampuni dosanya dan meminta untuk orang itu disayangi oleh Allah. Yang ketiga, orang yang berada di saf terdepan ketika sholat berjamaah. Orang yang berada di saf terdepan saat sholat berjamaah didoakan malaikat dan malaikat berselawat pada orang tersebut. Yang keempat, orang yang menyambung saf saat sholat berjamaah. Orang yang tidak membiarkan saf sholat kosong dan mengisinya adalah orang yang didoakan malaikat dan diangkat derajatnya oleh Allah satu tingkat. Yang kelima, orang yang mengucapkan amin setelah imam membaca surat Al-Fatihah. Yang keenam, orang yang berdiam diri di tempat duduknya setelah melakukan sholat. Orang yang berdiam diri di tempat duduknya usai melakukan sholat mendapatkan keutamaan. Didoakan malaikat meminta ampunan atas orang tersebut pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meminta Allah untuk menyayangi orang tersebut. Yang ketujuh, orang yang sholat berjamaah di waktu subuh dan asar. Ini juga termasuk golongan orang yang didoakan malaikat untuk meminta pengampunan dari Allah di hari kiamat. Yang kedelapan, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan mendapatkan keutamaan didoakan malaikat untuk doa itu dikabulkan dan diaminkan oleh para malaikat. Yang kesembilan, orang yang bersedekah di pagi hari. Orang yang bersedekah di pagi hari secara rutin termasuk
orang yang didoakan malaikat untuk dilimpahkan rezekinya. Yang ke-10, orang yang sedang makan sahur. Orang yang sedang makan sahur didoakan malaikat dan malaikat berselawat padanya. Yang ke-11, orang yang menjenguk orang sakit. Menjenguk orang yang sedang sakit adalah salah satu perbuatan mulia yang dianjurkan oleh agama, dan orang ini termasuk golongan orang yang didoakan malaikat. Yang ke-12, orang yang sedang mengajarkan kebaikan pada orang lain. Orang yang sedang mengajarkan kebaikan pada orang lain mendapat keutamaan didoakan malaikat, dan mereka memintakan ampun bagi orang yang mengajar kebaikan pada manusia lain. Yang ke-13, orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW termasuk mereka yang didoakan para malaikat, dan malaikat ikut berselawat padanya. Yang ke-14, orang yang bersiwak saat hendak sholat dan hendak membaca Al-Quran. Bersiwak akan menciptakan kebersihan gigi dan mulut sebelum sholat atau sebelum membaca Al-Quran, akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala padanya, dan malaikat menyukainya sehingga malaikat berdoa untuk orang yang bersiwak sebelum beribadah. Yang ke-15, orang yang menghatamkan Al-Quran. Para malaikat sangat menyukai orang yang menghatamkan Al-Quran, dan orang yang menghatamkan Al-Quran termasuk golongan yang didoakan malaikat. Itulah tanda-tanda orang yang didoakan malaikat, dan semoga kita termasuk di salah satunya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bisawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.